Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes adalah Elia yang baru. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, sebagaimana diungkap oleh kitab Raja-Raja dalam Alkitab Perjanjian Lama. Beberapa catatan yang menarik dari kisah Nabi Elia adalah Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Tuhan, tidak kepada dewa Baal yang dibawa Ratu Isabel, istri Ahab, ke Israel. Elia menubuatkan hujan untuk tidak turun dan terjadi seperti yang dikehendakinya. Ia juga membangkitkan anak janda dari Sarfat. Ia menantang nabi-nabi palsu, pengikut Baal, dan membinasakan mereka. Oleh doanya, hujan turun kembali. Intinya, Elia berjuang untuk menegakkan hak-hak Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus diikuti dan disembah oleh bangsa Israel. Elia yang menjadi salah satu nabi yang dihormati itulah yang dikatakan akan datang kembali. Alkitab tidak menulis kalau Elia wafat, kecuali dia dihantar ke surga dengan kereta kuda berapi. Tuhan Yesus mengatakan, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus ternyata sedang berbicara tentang sosok nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Spirit Nabi Elia ada padanya. Ia mengembara di padang gurun, bertapa dan berpuasa, serta menyerukan pertobatan agar bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Yohaneslah sosok yang mengingatkan bangsa Israel untuk hidup dalam ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Seperti Elia, Yohanes Pembaptis dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat mengecam cara hidup mereka yang tidak benar. Katanya, hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes Pembaptis mengingatkan supaya semua orang pada masa itu untuk berubah cara hidupnya dan hidup menurut Taurat Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja sekali lagi menampilkan seorang Elia yang baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan Tuhan, yaitu kedatangan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah dilahirkan oleh seorang perempuan melebihi Yohanes Pembaptis, sebab dia telah ditentukan oleh Allah untuk maksud khusus, yaitu menyiapkan kedatangan dan tampilnya Yesus di tengah bangsanya sendiri. Bagi Yohanes yang terpenting adalah Yesus, bukan dirinya. Sebagaimana Elia memperjuangkan hak-hak Allah, demikian pula lah Yohanes telah berusaha mengingatkan bangsa Israel untuk memberikan hak-hak Allah itu kepada Yesus dari Nazaret, anak Maria, putra Allah. Dia dengan tegas menunjukkan para muridnya untuk memandang kepada Yesus. Katanya, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Para muridnya tidak harus lagi mengikuti dia, melainkan mereka harus mengikuti Yesus. Para murid Yohanes tentu sudah sering mendengarkan khotbah dan wejangan untuk pertobatan gurunya, dan salah satunya adalah pesannya kepada mereka. Mereka harus melayani guru muda. Tentang guru baru ini, Yohanes pernah berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas." Mereka diingatkan bahwa Yesus harus makin besar, Yohanes harus makin kecil. Seperti Elia, Yohanes menyadari bahwa umat harus mengabdi Tuhan, bukan yang lain. Maka Yohanes mau supaya mereka terpesona pada Yesus, bukan yang lain. Termasuk juga tidak terpesona pada dirinya, meskipun Yohanes memiliki peluang untuk hal itu. Saudara-saudari terkasih, sebagai Elia yang baru, Yohanes ditetapkan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar berjalan di jalan yang benar. Mereka harus hidup dalam kebenaran dan keadilan, serta mengandalkan Tuhan. Sosok Elia baru, yaitu Yohanes Pembaptis, haruslah menjadi sosok yang menginspirasi setiap orang Kristen, bahwa mereka harus membangun hidup dalam pertobatan, memperjuangkan hak-hak Allah, serta menyadari bahwa hanya Allah yang utama dalam hidup ini. Kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus di masa Advent ini diingatkan untuk membangun hidup dalam pertobatan, mengutamakan hak-hak Allah
dalam diri umatnya yang miskin, kecil, tersingkir, dan difabel, serta mengingatkan setiap orang akan kepedulian Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa-dosa mereka. Kini tibalah saatnya untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk Allah. Apapun yang kita punyai di dunia ini bukan memberikan jaminan keselamatan. Harta, uang, jabatan, atau kedudukan haruslah menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memampukan kita untuk berbela rasa dan membantu sesama untuk menemukan wajah Allah yang peduli pada kehidupan yang lebih baik. Apakah aku sudah memperjuangkan hak-hak Allah dalam kehidupanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran Yohanes Pembaptis, Elia baru. Semoga kami meneladan dia dan mewartakan Allah dan hak-haknya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.